Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Mengusir harimau. Dahulu kala, di sebuah hutan lebat, terdapat seekor kancil dan tikus. Mereka bersahabat baik. Suatu hari, tikus berlari terbirit-birit menemui kancil di rumah kancil. "Kancil, kancil," ucap tikus tergesa-gesa. Kancil segera membuka pintu dan ikut panik. "Ada apa, tikus? Kenapa kamu terlihat khawatir?" tanya kancil pada tikus. Tikus pun bercerita dengan nafas tersedak-sedak. Kancil pun berkata, "Tenang tikus, tarik nafas panjang dulu, lalu buang, setelah itu baru kamu cerita ya," ucap sang kancil. Tikus menghirup nafas panjang lalu bercerita, "Begini Cil, keadaan hutan kita sekarang dalam bahaya karena kini hutan kita dikuasai oleh keluarga harimau Cil. Hewan-hewan lain kini sudah berpindah entah kemana mereka pergi. Aku juga berniat untuk pindah ke hutan lain. Apa kamu mau ikut aku, Kancil? Ayolah," pinta dan jelas tikus. Kancil berpikir sejenak dan memutuskan untuk tetap tinggal dan mencari cara agar dapat mengusir harimau. Kancil pun menyuruh tikus mengumpulkan semua hewan hutan. Tak lama kemudian, para hewan berkumpul dan saling protes kepada Kancil. Kancil pun melihat ayam dan ikan. Kemudian Kancil mendapat ide. "Aku tahu, wahai rakyat hutan, aku punya sebuah ide. Tapi kita semua harus bekerja sama nanti." Mereka sepakat untuk melakukannya. Keesokan harinya, mereka semua berkumpul di depan goa tempat harimau itu tinggal. Kancil mengedipkan sebelah matanya, lalu ayam sengaja berkokok sekeras mungkin di depan goa tersebut. Seperti dugaan mereka, harimau keluar dan berniat menangkap ayam untuk santapan. Ketika harimau akan menerkam ayam, kerbau dan anjing membawa ayam lari. Tentu saja harimau mengejarnya. Di dekat pohon besar Kancil, ular dan tikus menyiapkan tali dan jebakan bawah tanah, dan berhasil. Harimau itu tersandung dan jatuh ke bawah tanah. Setelah kejadian itu, hutan menjadi aman kembali. Kancil dan hewan hutan kini tidak khawatir lagi. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Rumah baru. Di sebuah hutan, ada 2 ekor kelinci yang bersaudara, namanya Aka dan Ivi. Aka adalah kakak laki-laki Ivi. Mereka tinggal di dekat sungai di hutan. Suatu hari, ratu hutan memanggil seluruh penghuni hutan untuk diberi pengumuman. Ratu berkata,
Wahai para penghuni hutan, kami dari keluarga kerajaan telah menemukan rahasia besar dalam sungai Atlantas, yaitu sebuah istana. Bagi siapa yang mampu menemukan rahasia besar tersebut, akan diizinkan tinggal di istana tersebut. Terima kasih. Aka berkata kepada Ivy, "Bagaimana? Kau tertarik tidak dengan tantangan ratu?" Tanya Aka. Ivy menjawab, "Tentu, mari kita pecahkan teka-teki ini. Lagi pula sungai Atlantas juga dekat dengan rumah kita, Kak." Keesokan harinya, mereka bersiap-siap. Mereka menyusuri lautan tersebut dengan riang sambil bernyanyi. Hari sudah siang. Mereka pun beristirahat di bawah pohon yang cukup besar dan makan buah-buahan. Setelah merasa cukup baik, mereka melanjutkan perjalanan dengan perahu kecil. Perahu berhenti di tengah laut. Aka mencoba melihat ke bawah laut, dan ia melihat benda bersinar. Aka memberitahu Ivy, "Ivy, aku melihat sesuatu yang indah dan bersinar di sana. Mari kita lihat," kata Aka. Mereka memakan sesuatu yang diberikan oleh ratu sebagai bekal. Dan setelah mereka memakannya, mereka berubah menjadi kelinci berduyung, dan mereka menyelam ke dalam laut. Di sana mereka menemukan sebuah bintang yang kemudian mereka simpan. Hari kini sudah malam. Ivy menangis karena tak dapat pulang. Ajaibnya, saat air mata Ivy mengalir, air mata itu mengenai bintang bersinar itu. Dan bintang itu terbang keluar dari tas yang dibawa Ivy. Dan tiba-tiba muncul istana yang besar dan indah dari dalam bintang itu. Dan itulah rumah Aka dan Ivy sekarang. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Serigala yang menyamar. Suatu hari, pada awal musim semi, seekor kuda terlihat sedang asik memakan rumput di padang rumput. Ia sangat senang dapat makan dengan sangat kenyang. Namun, kuda tidak menyadari. Ternyata ia diawasi oleh seekor serigala. Serigala terus mengawasi gerak-gerik sang mangsa. Selama 1 bulan lamanya, ia tidak mendapatkan makanan yang lezat. Namun, badan sang kuda sangat besar. Ia tidak dapat menangkap kuda segampang itu. Ia pun mencari cara bagaimana menangkap kuda yang besar dan terlihat sangat lezat tersebut. Ia pun diam beberapa saat dan akhirnya mendapatkan ide. Aku akan menghampiri sang kuda dan berpura-pura menjadi dokter, katanya dalam hati dengan senang karena telah mendapatkan ide. Serigala langsung mendekati sang kuda dan berpura-pura baik. "Selamat pagi, Tuan Kuda. Hari ini kau terlihat seperti kurang sehat. Tidak sengaja aku lewat padang rumput dan melihatmu. Kebetulan aku seorang dokter.
Jika kau bersedia, bolehkah aku mengobatimu? Kata serigala meyakinkan. Sang kuda hanya mengerutkan keningnya mendengarkan kata serigala. Ia pun curiga serigala akan melakukan hal yang jahat dan melukainya. Namun, kuda tetap bersikap tenang dan pura-pura percaya dengan kata serigala tersebut. Ia pun ingin memberikan pelajaran kepada serigala. Kau memang benar, serigala. Sepertinya aku memang kurang sehat hari ini. Aku merasa sakit pada bagian belakangku. Rasanya sakit sekali kakiku. Kata kuda pura-pura menahan sakit. Serigala sangat senang. Ia merasa mendapatkan kesempatan emas. Ia pun berencana akan menggigit kaki belakang kuda yang terasa sakit tersebut. Iya, Tuan Kuda, aku mengerti sekarang. Sekarang angkatlah kaki belakangmu. Aku akan memeriksanya dan memberikanmu obat penahan rasa sakit. Kata serigala meyakinkan kuda. Serigala sangat senang. Ia pun sangat tidak sabar untuk menyantap mangsanya yang lezat. Serigala pun mendekati untuk memeriksa kaki kuda yang sakit. Kuda pun segera membelakangi serigala dan mengangkat kakinya. Namun, tiba serigala dengan sangat keras dan kuat. Ia menendang serigala hingga terpental sangat jauh. Serigala sangat terkejut dan menahan rasa sakitnya. Sementara sang kuda meringkik dan ia kembali memakan rumput segar. Sejak hari itu, serigala tidak pernah datang kembali. Serigala tidak pernah berani mendekati kuda. Sejak saat itu, serigala memilih mangsa ukurannya yang lebih kecil darinya. Kuda pun dapat makan setiap saat tanpa gangguan dari serigala.